Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema besar kita di siang hari ini adalah lebih dari pemenang. Subtemanya tadi pagi adalah mengapa kita disebut lebih dari pemenang. Di siang hari ini subtemanya adalah win-win. Ya. Bicara soal menang. Menang dari apa sih sebenarnya? Ya. Nah, seringkali orang salah mengerti. Dan kalau saya khotbah seringkali ada orang yang tersinggung. Nah, ini sebaiknya tidak demikian ya. Karena khotbah ini bukan mau cari musuh. Mungkin bisa ditampilkan disclaimer dulu sebentar. Supaya tidak salah mengerti. Bisa ya, disclaimer ada? Untuk menyerang pihak manapun atau siapapun. Khotbah di channel ini adalah untuk mendidik umat Tuhan. Jadi, bukan untuk menyerang pihak manapun atau siapapun. Jika ada kesamaan nama atau peristiwa, itu hanya kebetulan saja. Bagi yang tidak berminat, sebaiknya di-skip aja. Kan cukup sopan kan, sebaiknya di-skip aja lah daripada cari musuh ya kan. Tapi minta maaf, kebenaran harus disampaikan. Menang dari apa kita sebenarnya? Banyak orang merasa menang itu dari masalah ekonomi katanya. Waduh, ini merusak pola pikir orang percaya. Masa Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari surga supaya menang ekonominya? Supaya kaya raya? Itu menghina Tuhan loh sebenarnya. Pasti ada kemenangan yang luar biasa, bukan soal ekonomi. Ya, saya kalau bicara nanti tersinggung semua, biarin aja deh. Tersinggung tapi kemudian bertobat. Itu yang penting ya. Masa di gereja, boleh nggak ya ngomong ya? Boleh lah ya. Masa di gereja, angkat dompetmu saudara. Memangnya Tuhan mau isi uang? Angkat dompet segala. Angkat hatimu yang benar. Ada amin? Nah, iya masa dompet sih. Dompet disimpan aja lah. Ya kan? Menang itu bukan masalah ekonomi. Juga bukan soal sehat. Orang sehat kalau ikut Tuhan pasti sembuh. Siapa bilang? Kalau semua pasti sembuh, nggak ada orang mati di dunia ini, orang Kristen mati. Iya dong. Kita sakit sembuh lagi, sakit sembuh lagi. Udah 1000 tahun tetap sembuh lagi. Nggak mati-mati kita nanti. Padahal kita pasti mati semua dari kita. Mati itu bukan masalah. Masalahnya itu hidup kita ini masalah. Hidupnya yang bagaimana. Kalau tidak berkenan ya binasa nanti. Kalau soal mati nggak masalah. Kan kita semua mau masuk surga kan? Amin. Ada yang mau duluan nggak? Oh, kalau suruh duluan nggak mau. Tapi mau masuk surga. Tapi jangan duluan juga saudara. Biar terserah Tuhan. Amin ya. Tapi jangan mendahului Tuhan. Ya. Kalau kita mau makan, zaman dulu waktu masih muda begitu sih. Makan di Medan itu kan mantap duriannya Pak. Duduk itu segerobak Pak. Enggak berasa kita makan rame-rame bergerobak-gerobak. Sekarang jangan lagi, sudah tidak muda lagi. Kalau dulu remaja boleh lah. Tapi kalau sudah berumur jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Jangan bilang begini, nanti sakit katanya dipanggil Tuhan. Bukan, salah kita sebagian. Nah, kan gitu ya. Menang itu bukan dari ekonomi, bukan dari sehat, menang dari penyakit. Bukan. Kalau cuman itu, sama dengan orang dunia. Orang dunia banyak yang menang. Malahan yang tidak kenal Tuhan Yesus menang banget. Raja minyak, kaya raya kan. Bukan menang ekonomi, bukan menang sehat. Bukan kaya, popularitas bukan. Orang sepopuler apapun akhirnya lenyap namanya. Siapa yang populer? Sebutkan. Dari dulu. Bintang-bintang film, penyanyi luar biasa, lenyap. Semuanya lenyap, tak berbekas. Semuanya fana. Ya, popularitas itu nggak ada artinya. Juga, apalagi yang ini, satu ini. Lagi zamannya media sosial, menang debat. Buat apa menang debat? Menang debat nggak memenangkan jiwa, buat apa? Menang debat itu malahan suka bikin orang sakit hati yang kalah. Awas kau ya, gua belum bisa jawab nih.
Lain kali awas kok gitu. No, nggak memenangkan. Ya, menang debat tuh nggak ada gunanya juga sih. Nggak ada orang bertobat gara-gara kalah debat. Nggak ada, kesel ya. Makanya menang ini menang dari apa? Harus tahu dulu menangnya dari apa. Ya, jangan menang sembarangan. Itu loh. Ya, di luar sana kalau ada yang belum pernah dengar gini terus kaget-kaget minta maaf ya. Ini terus terang aja. Jadi bukan menang lawan ekonomi. Ya, musuh kita itu bukan uang, bukan menang lawan itu. Ya, hari ini kalau ada orang yang subscribernya 1 juta gitu, nothing itu. Mau seluruh dunia subscribe juga nggak ada artinya. Kalau kalah dalam peperangan yang satu ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, di situ disebutkan bahwa kita adalah umat yang menang. Bahkan lebih dari yang menang. Itu artinya lebih dari pemenang. Nah, ini gara-garanya kitab Roma ini. Ada istilah lebih dari pemenang. Sehingga orang-orang kreatif. Menang dari ini. Omset bisnisku 100 kali lipat. Yang begitu-begitu tuh. Yang begitu itu. Ya, itu enggak mendidik itu. Nanti kalau ada orang yang bisnisnya enggak sukses, kamu pasti buat dosa nih. Apalagi alasannya selalu itu aja. Jangan tersinggung ya. Mungkin kamu enggak bayar perpuluhan kali. Itu. Aduh, ada orang cerita sama saya. Sakit dia di rumah sakit. Dijenguk sama gembalanya. Gembala kalau masih melakukan itu bertobat ya. Kita maunya kita semua bertobat lalu masuk surga sama-sama kan enak. Masa orang lagi sakit dijenguk, bukannya didoakan, bukan diapa. Yang pertama kamu pasti belum bayar perpuluhan. Kaget orangnya. Lah, saya mau didoakan Pak, bukan dimarah-marahin. Itu loh, yang begitu-begitu itu jangan lagi. Makanya di gereja kita ini tidak ada itu ancaman bayar perpuluhan, nggak ada. Kenapa? Karena seluruh hidup kita milik Tuhan. Amin. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Dikasih uang 1 triliun. Persembahan ke gereja 1 juta. Itu menghina Tuhan itu. Itu menghina. Sama dengan kita sekarang kasih 50 rupiah ke gereja, sementara uangnya banyak, itu menghina Tuhan. Ingat ya, bukan maksudnya supaya semua orang kasih gereja uang ke sini, bukan. Kalau saudara tidak percaya gereja ini, enggak apa-apa, pindah, kasih ke gereja lain. Tapi dengerin firman di sini, enggak apa-apa. Enggak masalah, dengerin firman di sini, persembahannya kasih gereja lain, enggak masalah. Karena sistemnya bukan kayak warung Padang. Kata orang, kalau makan di sini bayar di sini. Ini bukan soal makan warung Padang. Orang boleh mendengarkan firman di sini, tapi persembahannya ke sana boleh. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Nanti akan ada orang yang hatinya tergerak mendukung. Yang ini saya mau dukung. Yang sana ada yang mendukung lagi. Kan begitu caranya. Ada amin ya semua ya. Nah, gitu kan enak. Jadi menang dari apa ini sebenarnya? Kalau kita baca kitab Roma pasal 8 dari ayat 31 sampai 39, di situ intinya adalah Allah itu di pihak kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada pastinya. Makanya setiap kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi banyak orang enggak sadar. Roh Kudus ada dalam diri kita. Apa dampaknya kalau kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita? Kita sangat takut berbuat dosa. Ada Roh Kudus. Masa saya mau ngelirik-ngelirik, gak ada yang tahu ini. Loh, berarti gak percaya Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Takut buat dosa. Yang kedua, tidak takut apapun. Saya sering bicara loh di sini. Gak takut ada gondoruo, ada setan, ada apa. Suruh sini kalau berani. Gak berani dia. Seumur hidup saya sampai sekarang umur ini. Gak ada setan berani tampil di depan saya. Kalau saya tantang itu gak berani. Bukan saya sakti, bukan. Saya juga biasa aja kurus lagi. Gak hebat, gak ada papanya. Tapi ada Roh Kudus saya percaya. Ada amin ya. Kita semua punya Roh Kudus. Jangan buat dosa lagi. Kita harus hidup kudus. Hormati itu, ada Roh Kudus dalam diri kita. Ya.
Kita itu disetting supaya menang. Lebih menang dari menangnya orang dunia. Ya. Kalau Tuhan saja tidak menyayangkan anak tunggalnya diberikan kepada dunia ini. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Ia tidak menyayangkan apapun diberikan kepada kita. Sama. Ya. Jadi jangan khawatir soal berkat dan sebagainya. Kalau Allah yang membenarkan kita, siapa yang berani nyalain kita? Enggak ada. Itu dibaca perikopnya itu nanti. Bahkan Tuhan Yesus itu pembela kita. Ayat 34. Pembelanya Tuhan Yesus, bayangkan. Dibelain Tuhan Yesus kok hidupnya enggak benar. Enggak hormat loh itu namanya. Bapak Ibu bayangkan ya, di dalam suatu kekaisaran, kerajaan. Itu kalau jenderalnya hadap kaisar, hormatnya itu luar biasa loh. Hormatnya itu sampai ke tanah. Nunduknya sampai ke tanah. Sang raja minta apa aja, baik baginda. Lah kita menghadap yang maha tinggi kok enggak begitu. Waduh, saya sedih loh kadang-kadang. Kenapa ya? Khotbah di sini sudah keras, tapi kok masih belum berubah ya? Aduh Tuhan, kadang-kadang capek. Ya tapi enggak apa-apa, capek tapi semangat. Semangat sih tetap ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, enggak ada. Itu sebabnya kita lebih dari pemenang sebenarnya. Orang menang itu apa sih? Menang bisnis kaya raya. Ya terus apa? Enggak ada artinya itu. Itu cuma sementara. Saya mau kasih tahu, mau ingatkan. Seandainya kita diberi uang 1 triliun, buat apa? Buat apa, Bu? Bingung juga ya, kebanyakan soalnya. Bingung loh. Orang kalau dapat mendadak banyak itu bingung buat beli apa. Ayo, buat beli apa? Buat beli jet, Pak. Terus ngapain? Terbang, Pak. Ya, terbang sendirian di angkasa, nggak ada apa-apa di sana. Mendingan di sini banyak orang, banyak saudara. Sendirian di angkasa, nggak ada apa-apa. Nanti udah bosen di angkasa, nyelam dia. Pakai kapal laut, kapal selam. Di dalam lebih bingung lagi dia, gelap. Di dalam laut kan gelap, nggak ada apa-apa. Yang benar itu sudah di gereja aja, sudah benar itu. Banyak saudara gini kan nyaman. Enak kan? Saudara senang nggak sih jadi keluarga kita? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi kalau baca Alkitab itu, jangan satu ayat lalu diartikan sendiri, nanti bisa meleset. Minimal satu perikop. Satu perikop juga jangan satu perikop. Satu Alkitab, baru Alkitabiah namanya. Lebih dari pemenang, tidak bisa diambil dari situ saja. Orang kurang jelas. Ya mengerti sih Tuhan ada dalam Roh Kudus dalam diriku. Aku dibela Tuhan Yesus. Allah di pihak kita. Ya terus menang dari apa? Nah ini dia ya. Banyak orang itu nggak tahu ya kenapa otomatis ketika lahir pikirannya matre. Duit. Kalau lihat duit katanya matanya jadi warna apa? Ijo katanya. Itu suatu kiasan yang benar banget tuh. Ijo katanya. Makanya di gereja banyak kasus tentang uang kan. Di mana-mana itu seluruh dunia. Jatuhnya karena uang salah satunya. Aduh gimana ya. Kalau kita ngomong kebenaran ada Roh Kudus, kita pasti jujur, gak berani. Dalam hal apapun, pasti gak berani. Ini gara-gara filosofi dunia ini. Di sekeliling kita itu menyembah mamon. Makanya kalau jadi hamba Tuhan itu harus dibuang semua premisnya itu. Kalau enggak tetap matre, jubahnya saja yang beda. Ada di gereja tapi masih matre, kan enggak bisa begitu. Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Lepaskan dulu semua premis-premis itu, semua pengertian yang salah itu dilepas dulu. Ya, kalau enggak dilepas enggak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Dari hari ke hari selalu ada yang WA saya. Pak, mulai sekarang jangan dikirimin lagi ya renungan, link khotbah dan sebagainya. Kita sudah pisah katanya. Oh baik, baik, Tuhan berkati. Coba, kalau nyanyi aja,
kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Ternyata tidak. Ternyata hanya di mulut saja. Sebab lidah tak bertulang. Bapak Ibu, Saudara bayangkan kalau lidah itu bertulang gimana ya? Kaku gitu. Gak bisa makan kita. Tapi maksudnya itu. Banyak orang ngomong tok. Kalau di gereja amin. Kenceng banget aminnya. Keluar dari gereja aman. Aman bikin apa aja katanya. Aduh sedih lihatnya. Aduh makin lama saya makin kurus nih. Habis kiri kanan pada Pak, jangan dikirimin lagi Pak. Baik. Bukannya nanya, kenapa Pak lahir GMM? Nah kan gitu mestinya. Kenapa ada gereja mula-mula? Tanya. Enggak nanya, memang enggak cinta Tuhan dia. Gereja ini lahir bukan karena saya merencanakan mau jadi pemimpin. Bukan. Mungkin Bapak Ibu enggak percaya, ada suara Tuhan dalam diri saya. Yang mengatakan saya harus keluar. Dan itu persis dengan arti gereja. Gereja itu artinya keluar. Keluar dari kesesatan. Keluar dari ketidakbenaran. Hidup cuma satu kali. Siapa yang kita tinggikan? Hanya Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Ada amin ya semua ya. Mestinya gitu loh. Ya, kita itu kelihatannya doang keras. Padahal kita tidak keras sebenarnya. Ya, kalau orang yang kenal, enggak kok. Cuma kalau di mimbar aja enggak tahu kenapa tuh. Gitu aja sebenarnya. Filosofi ini mesti dibuang nih. Banyak orang berpikir gini, kalau banyak duit, hidup jadi gampang katanya. Cuman dulu ada lagunya tuh. Banyak orang mencari bahagia. Naik dan turun, gunung dan lembah. Cari apa itu? Cari uang katanya. Katanya cari uang. Orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Enak banget, enak aja. Banyak uang semua jadi gampang katanya. Bener juga sebagian. Kalau banyak uang kita bisa beli rumah, beli mobil, bayar sewa gereja, bayar listrik. Semua butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Nah kan begitu yang benar. Iya kan? Oh, katanya hidup jadi gampang. Tapi enggak juga loh. Coba Bapak Ibu bayangkan orang yang ada di ICU. Banyak uang pun enggak gampang. Nggak bisa bayar. Ya, orang yang pernah masuk ICU pasti tahu. Uang nggak ada gunanya ternyata di sana. Dokter dibayar berapapun belum tentu sembuh. Karena kesembuhan hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Amin. Iya benar. Makanya ya, uang berapapun yang kita punya disyukuri saja. Asal ada makanan, pakaian cukup. Bukan berarti Tuhan anti kekayaan, tidak juga. Seandainya manusia punya segala sesuatu yang di dunia ini, semuanya. Tapi kalau jiwanya binasa, buat apa? Kan Alkitab berkata begitu. Sudah ada contohnya. Dulu ada seorang yang sangat berkuasa. Tidak ada seorang raja pun yang berani sama dia. Semua raja di dunia setor emas ke raja ini. Ratusan ton dalam 1 tahun. Dicatat oleh Alkitab. Ia berhikmat. Ia kaya raya. Istrinya, saudara, 700 tambah 300. 1,000. Istrinya 1.000, bayangin. Kira-kira bingung nggak 1.000? Ada nggak laki-laki zaman sekarang mikirin istri 1.000 gimana? Satu aja pusing. Pengalaman tuh ya. Salomo ini 1.000 loh. Saya itu membayangkan ya, hari ini ketemu sama si A misalnya ya. Kenalan A, oke. Besok B, besoknya C. 3 tahun kemudian, kan 1.000. Baru balik ke A. Terus dia nanya lagi, namamu siapa dulu itu? Terus dia nanya, ini siapa kok ada anak kecil? Anaknya udah 3 tahun.
Coba bayangkan. Tapi Tuhan tidak marah gara-gara kekayaannya. Tapi Tuhan marah besar ketika ia menyembah dewa-dewa istrinya itu. Dewa-dewa kafir istrinya itu. Marah Tuhan. Makanya Tuhan tidak anti kekayaan. Kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara sekalian yang memang bidangnya bisnis kaya itu, bagus. Bagus, malah saya sarankan anak-anak muda ya, belajar yang bagus, yang pinter, yang cerdas, yang intuisinya jalan. Bisnisnya luar biasa. Tapi semuanya itu harus untuk Tuhan. Enggak boleh untuk diri sendiri. Binasa kau nanti. Semua untuk Tuhan. Bayangkan kalau orang mengerti hal ini ya. Dia sukses, uangnya banyak. Dia bisa dukung pekerjaan Tuhan. Dia sekolahkan anaknya, dia kasih orang tuanya. Dia tolongin banyak orang. Coba, mantep kan? Setelah itu kita pulang ke surga enak. Udah Tuhan ya, gitu. Makanya di antara kita ini ya, jangan pernah merasa aku belum kaya. Berapapun, bukan soal uang, apapun yang kita bisa lakukan, misalnya ahli IT, ahli artificial intelligence dan sebagainya, ayo gabung. Kita besarkan gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Begitu mestinya. Pak, saya tahu caranya begini, kasih tahu. Kita sama-sama kita bangun gereja ini, gerejanya Tuhan. Ayo didandani. Ini banyak banget yang dandani ini. Ya, di sini luar biasa memang. Banyak pelayan Tuhan itu merasa rumah sendiri, jadi dandaninya dengan cinta kasih. Bukan dandani aku males aku sebenarnya. Tapi seneng banget gitu dandani rumah Tuhan. Bagus. Ya, tapi rumahnya sendiri juga harus didandani loh ya. Ntar istrinya marah-marah, tiap hari ke gereja tapi rumah nggak diurusin. Ya, kita itu disetting lebih dari pemenang. Dicatat baik-baik. Lebih dari pemenang itu menang bukan dengan barang yang fana. Bukan menang karena kaya raya, menang dari faktor ekonomi itu artinya. Bukan menang karena berkuasa, menang dari perebutan kekuasaan. Bukan. Itu fana semuanya itu. Salomo itu mengerti banget. Makanya ia menulis di kitab Pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Coba kalau yang nulis segala sesuatu sia-sia itu yang orang miskin banget, yang gagal, gak punya apa-apa gitu. Segala sesuatu sia-sia. Nanti yang bacanya terang aja lu gagal. Tapi ini yang nulis Raja Salomo. Yang semuanya dia punya. Segala sesuatu sia-sia. Dalam teks asli Ibrani bisa diartikan bukan sia-sia sebenarnya. Segala sesuatu sementara. Segala sesuatu pasti berlalu. Itu sebabnya Salomo sedih hati ketika ia melihat cincin Salomo itu. Sudah saya khotbahkan cincin Salomo. Ketika ia lihat cincin Salomo ada tulisan 3 huruf Ibrani. Gamseh Ya'afor itu. Itu dia sedih. Pada waktu itu pesta besar. Dia lihat itu. Artinya segala sesuatu pasti berlalu. Dia sedih lihat pesta-pesta ini. Gak selamanya loh. Sebentar lagi berlalu. Kalau kita mau jujur ya. Usia kita sekarang sudah berapa? Berapa lama lagi sisa yang kita punya? Gak banyak loh. Gak banyak. Makanya kalau ada orang sombong ya. Itu saya bingung yang disombongkan itu apa sih? Sebentar lagi kau berlalu. Ya, berlalu saudara. Itu sebabnya di suatu pagi, saya sudah lupa berapa bulan yang lalu. Di suatu pagi ketika menuju ke sini, doa pagi dan impartasi spirit. Saya diberi suatu lagu oleh Tuhan. Saya itu bukan pengarang lagu, tapi saya dapat lagu terus belakangan ini. Semalam, oh ya sebentar. GMM ini pilar yang pertama, takut akan Tuhan. Nanti akan ada 3. Yang kedua sama ketiga kan belum tahu. Unik ya, belum tahu. Semalam jam 1 saya dikasih tahu Tuhan. Jam 1 saya bangun, istri saya bilang, ngapain bangun? Saya diem aja gak kasih tahu. Pilar yang kedua, nanti saya khotbahkan berikutnya. Itu nanti pas waktunya. Nanti sampai 3 udah cukup. Jangan pilarnya 100, pusing orang ntar. 3 aja cukup. Ya. Lagu ini pagi hari nyetir dari Kelapa Gading ke sini. Jam 5 kalau gak salah. Nada-nada bersenandung.
Ini nadanya ini. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Melayani Tuhan itu selamanya. Melayani Tuhan itu sebenarnya tidak ada kata pensiun. Tidak ada. Makanya di sini tidak ada kata pensiun. Ya, kecuali saya dipanggil Tuhan. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya pamitan sama saudara ya. Pamitan ya, saya dipanggil pulang. Gitu. Enggak ada pensiun. Saya enggak percaya pensiun. Kecuali secara fisik memang tidak bisa ya. Ya itu enggak apa-apa. Tapi selama kita masih bisa, selama hayat masih di kandung badan, kita harus melayani Tuhan. Apapun bentuknya. Tidak harus khotbah kan, saudara di rumah, ibu rumah tangga didik anak dalam kebenaran. Tugas orang tua mengenalkan anak kepada kebenaran, kepada Tuhan kita yang benar. Sebab di dunia banyak penyesat-penyesat. Mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Terkutuk itu kata Alkitab. Kata Alkitab bukan kata saya. Jadi kalau marah, marah sama Alkitab, jangan marah sama saya. Ya, heran saya, orang sukanya marah sama saya. Saya cuma kata Alkitab. Ya. Kalau kita memang benar menyembah Dia, Tuhan Allah satu-satunya. Yang mengutus putra tunggalnya ke dunia ini, Tuhan Yesus Kristus. Yang mengutus Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Supaya kita menang, lebih dari pemenang. Maka kita harus benar-benar menyembah Dia bukan hanya dengan mulut. Tapi dengan seluruh perbuatan kita, seluruh hidup kita persembahkan. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Kalau tidak, berarti tidak mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita menyembah Tuhan, pakai perasaan juga, namanya juga mengasihi Tuhan. Jangan cuma pakai logika, aku percaya kok Pak dengan otakku. Iya, tapi kau nggak mengasihi Tuhan. Makanya kalau lagu ini bisa dinyanyikan pakai perasaan, bisa nangis. Saudara. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Dicatat ya saudara.
kita itu lebih dari pemenang. Kenapa? Yang pertama, kita lebih menang dari Salomo. Salomo menang dalam hal ekonomi, kekuasaan, hawa nafsu. Tapi kita menang melebihi Salomo. Kita menang untuk hal-hal yang kekal. Katakan amin. Kecuali Salomo bertobat lagi. Kemungkinan besar Salomo bertobat lagi di hari tuanya. Karena kemungkinan besar menulis kitab pengkhotbah. Segala sesuatu sia-sia. Kita berharap semua orang bertobat sebelum menutup mata sih. Ya, jangan sampai kita tidak bertobat, berani menutup mata. Jadi lebih dari pemenang yang pertama karena kita menang untuk hal-hal yang kekal. Untuk hal yang tidak kekal nggak masalah kalah. Mau kaya, mau miskin nggak masalah, kita harus menang dalam pertandingan ini diwajibkan. Sehingga Tuhan berkata, pulanglah anakku. Tugas kita sudah selesai di bumi. Itu yang pertama dicatat. Lebih dari pemenang, karena kita memenangkan bukan hal-hal fana. Menang terhadap kehendak Tuhan. Ya. Kalau menang hanya karena hal fana, itu kemenangan semu. Menang sementara. Setelah itu mati menang nggak? Dianggap menang nggak sama Tuhan? Nah, itu yang penting. Yang kedua, kalau menang biasa, itu selalu ada yang kalah. Misalnya saya debat gitu ya. Lawan debat saya kalah, nih, korban dia. Kalah, aku menang. Itu menang ala dunia. Kalau lebih dari pemenang, kita memenangkan jiwa. Jadi dulunya memusuhi kita menangkan jadi teman kita, selamat bersama. Kan mantep. Nah itu baru menang, win-win solution. Jangan win-loss, jangan. Jangan zero sum game, tapi win-win. Zero sum game itu ada yang menang, pasti ada yang kalah. Kalau lebih dari pemenang, kita bukan mengalahkan orang, kita memenangkan jiwa. 1 tambah 1, 2, menang jiwanya. Amin ya. Itu yang kedua, soal lebih dari pemenang. Yang ketiga, lebih dari pemenang itu, karena kita bukan melawan darah dan daging. Siapa lawan kita? Iblis yang tidak kelihatan itu loh. Bapak, Ibu, Saudara ya sekalian ya, para pelayan Tuhan khususnya. Hati-hati, jangan gampang diadu domba satu sama lain. Jangan gampang. Kalau teman kita ngomong sembarangan ya biarin aja. Dia belum lulus. Kadang-kadang kita juga ngomongnya salah kan? Biarin aja, kita saling mengampuni, saling toleransi, tapi semuanya nanti bertobat balik, satu tim besar. Kenapa? Karena kita menghadapi masa depan itu lawan kita bukan melawan darah dan daging. Ke depan itu gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya sangat percaya itu. Saya sudah melihat tanda-tandanya soalnya. Cuman memang belum tahu, tapi Tuhan suka begitu sih. Enggak lihat dengan jelas, tapi jalannya dibukain dikit-dikit. Hati-hati saudara ya, ikut bersama kita. Kita bukan mau cari uang, bukan mau cari apa. Kita cuma mau sama-sama win-win solution. Kita semuanya menang, enggak ada yang kalah di sini. Amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita harus tahu perjamuan kudus ini adalah titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kenapa kita melakukan ini dari generasi ke generasi? Alkitab mengatakan dengan jelas untuk mengingat akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu keselamatan jiwa. Sehingga seluruh dunia akan melihat, oh rupanya ada keselamatan melalui Tuhan Yesus. Amin ya semua ya. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan persiapkan diri roti dan anggur. Jika tidak ada anggur, boleh memakai teh boleh ya sebagai lambang ya. Persiapkan semuanya itu, yang terutama persiapkan hati kita Saudara. Bersihkan hati sebelum
mengadakan perjamuan kudus. Baik, Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami dilayakkan untuk melayani perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur untuk jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah para jemaat juga dilayakkan menerima perjamuan kudus. Engkau berkati semua apa yang kami lakukan, sehingga semua orang yang melihatnya mengerti apa yang Tuhan lakukan untuk dunia ini. Terima kasih Bapa. Mari para pelayan perjamuan kudus, bagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga jemaat, baik yang ada di lantai ini maupun yang ada di lantai bawah. Silakan. Salibnya. Salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum menerima roti dan anggur, bisa tolong angkat tangan. Sudah semua ya? Yang di bawah? Sudah ya? Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yuk, mari silakan. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami dilayakkan menerima perjamuan kudus, bahwa nama kami tertulis dalam perjanjian yang baru ini. Terima kasih untuk gereja GMM, gereja mula-mula, gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan tulus. Engkau berkati seluruh keluarganya juga. Terima kasih untuk seluruh jemaatmu dimanapun berada, bahkan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang setia. Khususnya terima kasih untuk para pendukung, tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Berkati mereka, agar mereka juga jadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami semua mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat, marifat, kecerdasan roh, karunia-karunia roh turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut,
akan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.